Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Julianto dengan nomor induk mahasiswa 210304051, kelas 3 MGT1, Rek B, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah analisis regresi linear berganda di program SPSS. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis 2 dengan dosen pengampu Ibu Intan Diani Binangkit, SEMSI AFA. Dan kode soal yang saya dapatkan adalah C174. Baik, berikut merupakan paket soal untuk paket C, dan saya adalah yang C174. Terdapat 3 variabel, yaitu Human Capital X1, Information Capital X2, dan produktivitas kerja variabel Y. Ini sudah ada data ordinal dan juga di sebelahnya sudah ada dibuatkan data interval. Ini yang saya dapatkan adalah 74, itu jumlah respondennya ada 74 responden. Baik, untuk mempermudah saya akan mengcopy untuk memindahkan ke Excel karena di sini tidak bisa diedit. Ctrl Shift kiri dan Ctrl Shift bawah. Ctrl C, saya buka di Excel. Saya pastikan di sini. Baik, kemudian saya buka SPSS. Ini SPSS. Ya, kita buka di variable view, kita masukkan semua variabel yang ada termasuk jumlah pernyataannya. Itu kita kopikan dari sini, dari X1 sampai dengan Y. Kita pindahkan ke sini saja. Klik kanan paste spesial, kemudian ditranspose. Oke, kita pilih rata tengah biar bagus ya. Kita kopikan, kawinkan di SPSS. Oh ya, SPSS yang saya gunakan ini adalah versi 20. Oke, ini sudah dimasukkan mulai dari X11 sampai X16. Ini berarti yang X1-nya terdapat 6 pernyataan, begitu juga dengan X2 dan juga Y terdapat 6 pernyataan. Selanjutnya untuk desimal, karena data yang kita gunakan tidak ada desimalnya, maka kita bikinkan angka 0. Ini kita bisa paste di sini. Kemudian untuk label yang X1 itu adalah Human Capital. Kemudian yang X2 ada Information Capital. Dan yang Y adalah produktivitas kerja. Kita besarkan. Oke, untuk kolom, karena datanya kecil-kecil, kita bikin ukuran 3 saja. Baik, selanjutnya kita akan mengubah measure-nya menjadi ordinal. Ini kita ubah jadi ordinal. Karena data yang kita gunakan adalah data ordinal ya. Baik, selanjutnya yuk kita kopikan ini. Kita pastikan. Oke, sudah ada di sini semua. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan yang pertama itu statistik deskriptif. Kita lakukan pengujiannya. Caranya dengan membuka ini, mengklik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik dan frequencies. Kita pindahkan semua pernyataan masing-masing variabel. Oke, kita pindahkan ke kanan.
klik OK. Oke, selanjutnya kita ulangi lagi untuk variabel yang berikutnya. Analyze descriptive statistic frequencies. Kita kembalikan dulu yang ini, kita masukkan yang X2, pindahkan ke kanan, klik OK. Nah, sudah, kita ulangi lagi untuk melakukan hal yang sama pada variabel Y. Oke, sudah ada. Baik, cukup di sini saja untuk yang statistik deskriptif, karena untuk interpretasi data tidak saya lakukan. Interpretasi data yang dihasilkan sudah saya buatkan dalam kertas lembar jawaban UAS sebagai tugas tertulis. Ini saya hanya menjelaskan langkah penginputan data atau pengolahan data di aplikasi SPSS-nya saja. Baik, selanjutnya untuk ini kita save dulu sebagai input statistik deskriptif. Kita masukkan di folder UAS saja, UAS SB2, statistik bisnis 2. Kita save. Oke, kemudian tadi outputnya kita save juga di folder yang sama, output descriptive. Save. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan pengujian uji kualitas data. Untuk data primer kita menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Baik, dari data yang tadi, ini kita keluarkan dulu outputnya. Nah, ini kita pass dulu sebagai input untuk uji validitas. Dan reliabilitas. Kita save. Oke, kita abaikan ininya. Selanjutnya kita pilih analyze. Kita pilih correlate, bivariate. Kemudian kita pindahkan seluruh variabel X1 dan jumlahnya juga ya, X1 itu human capital, kita pindahkan ke kanan. Oke. Kemudian pastikan personnya sudah tertulis ya. Kita klik OK. Ini sudah ada correlationnya. Kita lakukan hal yang sama untuk variabel yang lain, X2 dan juga Y. Correlate, bivariate. Kemudian kita pindahkan dulu ini. Pindahkan, klik OK. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk yang Y, correlate, bivariate, kita ulangi lagi. Semuanya kita blok, pindahkan ke kanan.
ini adalah hasil outputnya, maksud saya mengenai hubungan antara X11 atau X1 di pernyataan 1 untuk tiap komponennya. Nanti nilainya dibandingkan dari yang ini. Bagian sini ya. Kemudian untuk uji yang reliabilitas masih menggunakan input data yang sama, kita pilih analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Kemudian selanjutnya kita masukkan per variabel. Ini kita masukkan ke kanan. Selanjutnya kita masukkan judulnya di sini human capital. Atau X1. Kita klik OK. Sudah muncul di sini. Kita lanjutkan lagi. Analyze, scale, reliability analysis. Kemudian kita kembalikan. Kita masukkan yang X2-nya. Ini kita ganti information capital. Ke X2, klik OK. Ini sudah muncul di bawah ya. Kita lanjutkan lagi untuk yang Y, analyze, scale, reliability analysis. Kemudian kita kembalikan dulu. Selanjutnya kita kopikan yang Y1-nya. Kita ganti produktivitas kerja. Atau simbolnya Y. Oke. Ya, di sini sudah dapat dilihat hasil reliability-nya untuk human capital atau X1. Kemudian di sini yang variable X2 information capital dan variable Y-nya produktivitas kerja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian asumsi klasik dan juga analisis ini. Baik, jika sudah, kita melakukan save lagi. Kita save sebagai hasilnya. Ini output dari validitas dan reliabilitas. Kita save, kita keluarkan ya. Kemudian yang ini kita keluarkan juga, kita bikin file baru. Kita keluarkan ini dulu. Ini kita keluarkan. Oke, selanjutnya kita mengentry data, namun datanya tidak menggunakan data yang tadi. Kita lihat dari paket data yang sudah disediakan untuk C174, ini sudah ada data interval, karena untuk pengujian selanjutnya tidak diperlukan data interval, karena dari prosedur statistik yang dilakukan, ya, regresi, korelasi Pearson, dan UGT, mengharuskan menggunakan data dari skala interval. Ini sudah disediakan, kita tinggal membuat ininya, data view-nya, variabelnya tinggal kita bikin.
X1. Oh sorry, ini salah. Kita masuknya di variable view X1, kemudian X2 dan Y. Ini semuanya bertipe numerik karena ada 3 desimal, kita gantikan jadi angka 3. Kemudian labelnya kita bikin ya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan nama untuk label dari tiap-tiap variabel. Untuk X1 itu adalah human capital. Untuk X2-nya adalah information capital. Dan ini adalah produktivitas kerja. Kemudian misalnya kita ganti jadi L. Kemudian kita pilih yang data view. Oke, kita salin datanya. Ini ya. Kita pilih yang ini saja, yang tengah ini. Kemudian yang ini. Dan yang terakhir untuk yang variable Y. Baik, selanjutnya kita input dulu, kita save dulu maksudnya. Di sini input regresi ini. Kalau kita save, oke. Selanjutnya kita mau melakukan ini analyze, kita pilih analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih yang linear, kemudian kita masukkan untuk X1 dan X2, kita masukkan ke independent, sedangkan yang produktivitas atau Y kita masukkan ke dependent. Selanjutnya kita pilih statistik, kita pastikan checklist di estimate dan model fit sudah, kemudian checklist juga if dan collinearity diagnostic dan Darwin-Watson. Kemudian kita klik continue, kita pilih yang floats, kemudian kita checklist di histogram dan normal probability float. Kemudian kita klik continue, kemudian kita pilih yang ini, yang save. Kita pilih yang di bagian residual ini yang unstandardized, kemudian kita pilih continue. Selanjutnya pada option ini kita pastikan nilainya udah 0,05 ya, kita continue, sudah default dari sana, kemudian kita klik OK. Oke, sudah muncul. Kemudian akan timbul kolom tambahan residual 1. Selanjutnya untuk uji normalitas datanya, kita pilih analyze, pilih
non parametric test, kemudian legacy dialogs, dan one sample KS. Oke, kita masukkan yang unstandardized, ini yang belum ya. Pindah ke kanan, kemudian kita klik OK. Oke, sudah keluar hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan menguji untuk heteroskedastisitas. Kita pilih transform, kemudian compute variable. Oke, pada target variable ini kita bikin ABS atau absolute underscore residual y, harus seperti ini. Kemudian kita letakkan kursornya di numeric expression. Selanjutnya kita pilih yang all, kita pilih yang absolute, klik 2 kali. Oke, tanda tanya ini kita ganti dengan unstandardized. Yang ini pindahkan ke sini, ini tidak boleh diketik tapi harus diklik, ini otomatis. Kemudian kita klik OK, nanti akan muncul ini hasilnya ya, outputnya, dan akan muncul kolom tambahan baru absolute residual y. Selanjutnya kita mau melakukan uji regresi linearnya, klik analyze, pilih regression, pilih yang linear. Sekarang kita ganti untuk yang dependennya, kita ganti nih produktivitas, kita ganti menjadi yang absolute residualnya, pindahkan ke sini. Kemudian untuk yang statistik kita uncheck ya, yang deskriptifnya kita uncheck, kemudian collinearity-nya kita uncheck, Darbinek juga kita uncheck, klik continue. Di plots-nya juga kita masukkan, ini kita uncheck dulu untuk histogram dan normal probability plotnya. Pada kolom yang Y, di bagian Y kita masukkan itu adalah S residual, pindahkan ke sini. Kemudian yang X itu adalah Z prediction. Oke, selanjutnya kita pilih continue. Yang pada bagian save kita uncheck yang unstandardized tadi, dikontinukan dan kita pilih OK. Oke, dengan begini berarti sudah selesai untuk semua pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Nanti selanjutnya untuk interpretasi tidak akan dijelaskan di video ini, tapi sudah dijelaskan secara tertulis di lembar jawaban UAS saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.